Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Alamsyah dari program studi teknik mesin semester 1. Kali ini saya akan membacakan buku tentang dasar perencanaan dan pemilihan elemen mesin ya. Ya, buku ini diciptakan oleh Insinyur Sularso MSME, Lektor Kepala Departemen Mesin Institut Teknologi Bandung. Ya, buku ini sendiri memiliki judul asli Design of Machine Elements. Buku ini memiliki 7 bab ya teman-teman. Bab 1 tentang poros dan pasak, bab 2 tentang kopling tetap, bab 3 tentang kopling tak tetap dan rem, bab 4 tentang bantalan, bab 5 tentang sabuk dan rantai, bab 6 tentang roda gigi, bab 7 tentang ulir dan pegas. Mungkin di sini saya akan membacakan tentang poros dan pasak. Ya, bab 1, poros dan pasak. Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan utama dalam transmisi seperti itu dipegang oleh poros. Dalam bab ini akan dibicarakan hal poros, penerus daya, dan pasak yang dipakai untuk meneruskan momen dari atau kepada poros. 1. Macam-macam poros. Poros untuk meneruskan daya diklarifikasikan menurut pembebanannya sebagai berikut. Nah, poros di sini memiliki 3 macam ya. Yang satu, poros transmisi. Poros macam ini mendapat beban puntir murni atau puntir dan lentur. Daya ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli sabuk atau sproket rantai dan lain-lain. Dan yang kedua, poros spindle. Poros transmisi yang relatif pendek seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utamanya berupa puntiran, disebut spindle. Syarat yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasinya harus kecil dan bentuk serta ukurannya harus teliti. Dan yang ketiga, poros gandar. Poros seperti yang dipasang di antara roda-roda kereta barang, di mana tidak mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar, disebut gandar. Gandar ini hanya mendapat beban lentur kecuali jika digerakkan oleh penggerak mula, di mana akan mengalami beban puntir juga. Menurut bentuknya, poros dapat digolongkan atas poros lurus umum, poros engkol sebagai poros utama dari mesin totak dan lain-lain. Poros luas untuk transmisi daya kecil agar terdapat kebebasan bagi perubahan arah dan lain-lain. Dan yang nomor 2, hal-hal penting dalam perencanaan poros. Untuk merencanakan sebuah poros, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan. 1. Kekuatan poros. Suatu poros transmisi dapat mengalami beban puntir atau lentur atau gabungan antara puntir dan lentur seperti telah diutarakan di atas. Juga ada proses yang mendapat beban tarik atau tekan seperti poros baling-baling, kapal atau turbin dan lain-lain. Kelelahan tumbuk atau pengaruh konsentrasi tegangan bila diameter poros diperkecil dalam kurung poros bertenaga, atau bila poros mempunyai alur pasak. Harus diperhatikan, sebuah poros harus direncanakan hingga cukup kuat untuk menahan beban di atas. Kedua, kekuatan poros. Meskipun sebuah poros mempunyai kekuatan yang cukup, tetapi jika lenturan atau defleksi puntirannya terlalu besar akan mengakibatkan ketidaktelitian. Yang ketiga, putaran kritis. Bila putaran suatu mesin dinaikkan, maka pada suatu harga putaran tertentu dapat terjadi getaran yang luar biasa besarnya. Putaran ini disebut putaran kritis. Hal ini dapat terjadi pada turbin, motor torak, motor listrik, dan lain-lain. 4. Korrosi. Bahan-bahan tahan korrosi termasuk plastik harus dipilih untuk proses propeller dan pompa bila terjadi kontrak dan fluida yang korosi. Demikian pula untuk poros-poros yang terancam kavitasi dan poros-poros mesin yang sering berhenti lama sampai batas-batas tertentu. Dapat pula dilakukan perlindungan terhadap korosi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya baru semester 1 ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.